Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir untuk mencari ilmu di kelas ini yang penuh barokah. Baik, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa rasulullah fahma. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi ya Allah. Ilhamkanlah kecerdasan kami, lindungilah kami dari kedzaliman diri kami sendiri, serta kami berlindung dari rasa malasnya belajar. Amin. Baik anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dengan Pak Guru Eka Wahyu Setiawan, di mana kali ini kita akan belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita mempelajarinya, terlebih dahulu Pak Wahyu akan menjelaskan beberapa fungsi dari Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ada beberapa fungsi dari Al-Quran itu sendiri sebagai huda atau petunjuk bagi manusia, yang mana Al-Quran itu sebagai tuntunan bagi umat manusia. Ibarat kata, bila mana kita berada di dalam kegelapan, Al-Quranlah ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia yang telah dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dari kecil itu sampai saat ini harus dan terus tetap mempelajari Al-Quran dan terus mengamalkannya. Lalu berikutnya, Al-Quran pun berisi tentang aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hubungan manusia dengan sesama manusia, kita harus saling senyum, salam dan sapa, tidak boleh menampakkan wajah yang cemberut. Dan juga hubungan manusia dengan alam, yang mana ini artinya bahwasanya manusia itu sebagai khalifah, pemimpin di bumi, untuk melestarikan alam, tidak untuk membuat alam ini rusak. Dan juga Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang harus kita teladani dari setiap kisah-kisahnya. Berikutnya anak-anak, apa itu tadabbur Al-Quran? Definisi atau pengertian dari tadabbur Al-Quran memiliki maksud bahwasanya Al-Quran itu memiliki pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalamnya, yang mana kita tidak hanya saja membacanya, namun kita diharuskan mempelajari maknanya. Karena dari sini ada tingkatan-tingkatan orang yang membaca Al-Quran, hanya tilawahnya saja, ya hanya bisa didengarkan dan bisa menenangkan hati. Namun naik lagi satu level, kita itu harus bisa memaknainya, dan juga kita harus bisa mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut, sehingga tujuannya nanti dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, patuh kepada Allah beserta orang tua kita, dan meningkatkan kualitas hidup kita, agar supaya hidup ini ada yang mengarahkan, memiliki pedoman. Surat Al-Ma'un. Yang pertama, surat Al-Ma'un itu merupakan urutan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Lebih tepatnya ada di juz amma. Kemudian terdiri dari 7 ayat. Dan juga nomor 3 termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Jadi kalau surat yang diturunkan di kota Makkah itu artinya mengandung perintah kepada kaum kafir Quraisy pada zaman itu. Kemudian Al-Ma'un sendiri memiliki arti yaitu bantuan atau barang-barang yang berguna.
Baik, anak sekalian, Pak Guru sudah memberikan teks atau ayat dari Quran Surat Al-Ma'un. Mari kita membaca bersama-sama, diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Anak sekalian, kali ini Pak Guru akan menerangkan arti dari Quran Surat Al-Ma'un. Yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Arti yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang melaksanakan sholat. Nanti di akhir video Pak Guru terangkan, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya dan berbuat riya. Sambil lalu kita belajar ilmu tajwid, karena membaca Al-Quran itu harus disertai dengan tajwid dan memberikan hak-hak huruf daripada huruf dari Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan benar, belajar hukum bacaan mim sukun. Yang pertama adalah idgham mutamasilain. Terjadi ketika mim sukun itu bertemu dengan huruf mim, yang mana seperti contoh berikut, mim sukun bertemu dengan mim sukun. Contohnya, mithlahum ma'ahum ajruhum marrataini fi qulubihim maradun. Baik anak-anak, bisa diikuti? Bagus. Berikutnya ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu artinya menyamarkan, terjadi karena bertemunya huruf mim sukun dengan huruf ba. Seperti contoh, bisa diikuti. Wa man ya'tasim billah wa ma hum bi kharijin taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum. Begitu ya anak-anak. Jadi disamarkan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Berikutnya ada bacaan idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, ya. Jelas, tegas, tidak boleh samar. Idhar artinya jelas, terjadi karena adanya huruf mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf hijaiyah ba dan mim. Seperti yang ada contoh di bawah ini, mari kita baca bersama-sama. Fi amwalihim haqqun am ja'alu ka'amthali la'allakum tattaqun. Begitu. Jadi tidak boleh disamarkan. Contohnya bagaimana cara baca yang salah? Fi amwalihim haqqun. Nah, itu cara baca yang salah. Jadi yang benar bagaimana Pak Guru? Yang benar tadi adalah bacaan yang pertama. Begitu ya anak-anak?
Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwasanya kita dalam membaca Al-Quran harus menghayati makna dari Al-Quran itu sendiri agar supaya dapat meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah, karena hasil dari belajar kita, bertambahnya ilmu kita akan pengetahuan daripada arti dari Al-Quran itu sendiri. Pesan pokok surat Al-Maun yang terkandung, maksudnya anak-anak, dari ayat 1 sampai 3, yang pertama itu adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun itu. Yang pertama karena perilaku seorang tokoh kafir Quraisy pada saat itu yang biasa menyembelih unta setiap minggunya untuk makan bersama. Namun hanya saja kaum itu hanya mengundang orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang tertentu saja yang diundang, kita katakanlah orang yang menengah ke bawah atau dianggap orang kurang mampu, itu tidak mendapatkan undangan. Sehingga mereka yang golongan menengah ke atas itu yang dapat diundang dan diajak makan bersama. Itulah sebab Quran surat Al-Maun itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 2 adalah datanglah seorang anak yatim yang meminta makanan, ya. Jadi ada anak yatim meminta makanan karena lapar, mungkin karena tidak pernah memakan daging unta, sehingga datanglah anak itu. Lalu apa yang terjadi? Anak yatim itu justru tidak diberinya makanan, malah dibentak-bentak dan diusir. Itulah peringatan sekaligus ancaman Allah bagi kaum kafir Quraisy, dan oleh karena itu ayat itu diturunkan di kota Makkah merupakan peringatan bagi kaum kafir Quraisy. Berikutnya surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 memiliki pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah perilaku orang-orang munafik yang mengerjakan sholat karena riya. Jadi sejelek-jeleknya orang Islam itu adalah orang munafik. Mengerjakan sholat karena riya, pamer, ingin dilihat. Ketika dia dalam kondisi rame, sholatnya ingin diperlihatkan bahwasanya sayalah yang paling khusyuk, gerakannya yang paling bagus. Dan hal itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kita itu harus sholat lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, tanpa ada unsur lain. Sekalipun orang tua kita memuji kita, nah nanti kalau kamu sholatnya bagus, akan saya belikan sesuatu, ya. Hal itu boleh, tapi jangan sampai kita salah niat. Jadi sholat itu tidak boleh kita pamerkan, cukup kita dan Allah. Lalu yang kedua adalah mereka enggan membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka yang dimaksud itu adalah kaum kafir Quraisy itu tadi. Mereka bahkan enggan membantu. Enggan itu tidak mau, ya, artinya orang lain yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, perilaku orang-orang yang mendustakan agamanya. Yang keempat, ancaman untuk orang munafik yang sholat. Maksudnya bagaimana, Pak? Mari kita simak bersama. Mereka itu sholat namun tidak meresapi maknanya. Nah, ini masih level biasa, dalam artinya bolehlah. Kadang manusia itu tidak terlepas dari luput dan salah. Kadang ketika sholat pikiran kita itu kemana-mana. Namun kita harus berusaha untuk mengerjakan sholat lebih khusyuk. Kuncinya ketika kita berwudu itu harus khusyuk. Insya Allah ketika sholat pasti khusyuk. Kemudian lalai waktu dan tujuan sholat atau lupa waktu dan tujuan sholat. Sebetulnya sholat itu untuk apa sih? Bahwasanya yang butuh sholat itu adalah kita, bukan Allah, ya. Apabila kita menjaga sholat kita 5 waktu, fa insyaallah akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya dan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur kelak kita diwafatkan atau dibangkitkan di alam kubur. Kemudian malas dalam mengerjakannya. Nah, oleh karena itu sebelum pembelajaran tadi kita mulai, kita sudah berdoa, ya Allah lindungilah kami dari rasa malas. Jadi malas itu merupakan sebuah penyakit, harus dilawan. Seperti doa yang telah Pak Guru ajarkan, Allahumma inna nas'aluka minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Namun ketika pembelajaran tadi Pak Guru singkat, ya Allah, lindungilah kami dari rasa malas. Karena rasa malas itu merupakan sebuah penyakit yang datangnya dari setan dan hal itu tidak kita sadari. Kemudian mengingatkan seorang pendusta agama dan enggan tidak mau memberikan bantuan. Bantuan dimaksud seperti apa? Sebetulnya barang sepele. Contohnya seperti apa? Peralatan rumah tangga, palu, kemudian cangkul yang disimpan pun masih bertahan lama, dan hal itu kaum kafir Quraisy itu tidak menganjurkan memberikan bantuan tersebut. Padahal kalau dipinjamkan sebentar kita rasa tidak masalah karena kurangnya pun tidak banyak, kecuali kalau barang itu hilang maka kita selaku yang meminjam harus menggantikannya. Jadi itulah kandungan pokok dari Quran Surat Al-Maun. Yang pertama berkaitan dengan peringatan sholat. Sholatlah kamu sebelum disolatkan, jagalah sholat 5 waktu, kemudian selalu berbagi kepada kaum fakir, miskin, yatim dan piatu bila mana kita mendapatkan kelebihan rezeki, dan juga jangan sampai kita lalai dalam sholatnya. Lalai yang dimaksud itu, celakalah orang yang mengerjakan sholat. Fawailul lil musallin, itu adalah orang yang selalu telat dalam waktu sholat. Sholatnya diundur terus. Kadang kita keasikan main game, anak-anak lupa akan waktu, belum sholat asar, tahu-tahu sudah tarhim mualik, assalatu wassalamu alik. Nah, saya lupa belum sholat asar. Kemudian terburu-buru, wudunya terburu-buru, niatnya terburu-buru, tidak tahu pakaiannya yang digunakan masih najis. Nah, itulah orang yang dimaksud lalai dalam sholatnya. Baik, terima kasih anak-anak. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita tambahan ilmu. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Memberi peringatan itu pasti akan memberikan kita manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.